kita awali sudah 10 pagi hari dengan salah bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik wa ikhwan fillah wa hadirat rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh mushola al-zakirin yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmatnya pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah semua dalam kondisi sehat dan walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Kita juga senantiasa berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita yang sudah kita amalkan selama ini terkait dengan amalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud daripada Allah, maupun amalan yang terkait dengan hubungan sama manusia atau muamalah, mudah-mudahan semuanya itu senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimahullah, kita teruskan kajian kita. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-928. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masih terkait bab tentang bacaan di tempat mayaqulu indal mayit, ya. Bacaan di tempat kematian ataupun juga yang perlu dibaca oleh keluarga mayit ataupun jenazah. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal salat ihda banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya salah seorang putri Rasulullah menyuruh seseorang untuk menemui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha awidnan fil maut.
menemui Rasulullah SAW untuk memanggil atau memberitahu dan memberitahukan kepada beliau bahwa salah seorang putra ataupun anaknya itu berada di ambang kematian dan mendekati kematiannya. Maka sabda Rasulullah SAW kepada utusan itu, faqala li Rasul irji ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta. Maka Nabi tadi bersabda kepada utusan tadi, irji, kembalilah, pulanglah padanya dan sampaikan kepadanya bahwa kepunyaan Allah lah apa yang dia ambil, dan kepunyaan Allah pula juga apa yang memberikannya itu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan sesuatu di sisi Allah itu ada batas waktu yang telah ditentukan. Wamurha fal nasbir wal tahtasib. Suruhlah dia untuk bersabar dan mencari ridha Allah. Wadakaro tamam hadis mutafaqun alaih. Selanjutnya Usama menurunkan hadis itu secara lengkap. Jadi pernah Rasulullah itu didatangi seseorang utusan dari putri beliau untuk menyampaikan kepada beliau dan memanggilnya, mengabarkan bahwa anaknya itu, anaknya putri Rasulullah itu mendekati kepada kematian atau masuk dalam kategori sakaratul maut. Nah, biasanya kalau dikabar itu kan terus panik, ya, panik. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada utusan putrinya itu disuruh pulang. Ya. Irji ilaiha, pulang aja kamu kepadanya. Tapi sambil berpesan bahwa tolong sampaikan kepadanya bahwa kepunyaan Allah lah apa yang dia ambil, dan kepunyaan Allah pula apa yang dia berikan. Nah, inilah yang catatan penting yang harus menjadi pegangan kita, bahwa anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya, semua kepunyaan Allah, ya. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Allah telah memberikan kepada kita apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah pada hakikatnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi juga menyampaikan bahwa segala sesuatu itu kepunyaan Allah, apa yang diberikan Allah padanya itu pasti ada batas waktunya. Jadi orang terus-terusan. Kita ini adalah milik Allah. Harta kita ini milik Allah. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Allah yang berikan semuanya kepada kita.
Tetapi Nabi mengingatkan bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita, yang untuk saat ini memang itu menjadi kuasa kita di dunia ini, ternyata itu juga sudah ditentukan waktunya, batasnya. Nah, kapan batas waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Inilah yang harus menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita miliki saat sekarang ini, bahkan termasuk diri kita ini, itu adalah kepunyaan Allah. Allah yang punya kuasa, kuasa menghidupkan dan kuasa juga untuk mematikan, kuasa untuk memberi dan kuasa pula untuk mengambilnya. Jadi inilah yang kadang-kadang kita ini sering lupa di dalam kehidupan kita. Ya, kalau semua memang dikembalikan kepada Allah, akan terasalah nikmat di dalam kehidupan kita. Tapi itu memang tidak mudah di dalam kita menjalaninya kalau tidak memiliki akidah yang kuat. Maka ketika kita memiliki sesuatu dan kita menyadari bahwa yang kita miliki saat ini adalah merupakan pemberian Allah, Allah yang memberikan kita, itu kepunyaan Allah, maka kita hanya bisa mohon mudah-mudahan apa yang kita miliki itu memberikan nilai keberkahan dalam kehidupan kita. Berkah itu banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Maka disitulah pentingnya kita ini bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita kehilangan sesuatu, maka ucapan yang keluar dari mulut kita tadi adalah seperti ucapan yang belum pernah kita sampaikan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya pula kita juga akan kembali kepada Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini adalah merupakan keputusan Allah, ketentuan Allah, dan kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Gak bisa dihalang-halangi. Walikuli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah ditentukan ajalnya. Fa idza jajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah datang waktunya itu, tidak bisa mundur, tidak bisa juga dimajukan. Nah, inilah prinsip akidah yang harus tertanam kuat di dalam diri kita. Nah, maka ketika Nabi menyampaikan suruh kembali, tapi tolong disampaikan padanya bahwa kepunyaan Allah apa yang dia ambil, dan kepunyaan Allah juga apa yang dia berikan, dan segala sesuatu itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan ketentuannya. Maka kemudian Nabi menyuruh dia untuk famurha wal tasbir wal tahtasib, supaya dia itu bersabar dan mencari ridho Allah. Ya, supaya Allah itu, ya, keridhaan Allah itu melebihi segala-galanya. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, nyaman sekali hidup ini. Inilah yang kita cari dalam setiap kita menjalani kehidupan ini. Ketika kita beramal, melakukan suatu amal, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu niat kita adalah kita melakukan ini semata-mata untuk mencari ridho Allah. Lillahi ta'ala mardotillah, untuk Allah Ta'ala, untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau sudah dapat ridho, itu luar biasa. Bukan ridho nama seseorang, ya, tapi ridho yang kemudian Allah itu menerima, Allah itu mencintai, ya, apa yang kita lakukan itu mendapat ridhonya.
Nah, sebelum dilanjutkan, monggo silakan diminum dulu. Nah, di dalam hadis ini juga Nabi mengingatkan supaya menyampaikan kepada putrinya melalui tulisannya itu untuk bersabar. Memang sabar itu hanya 5 huruf SABR. Tapi dalam pelaksanaannya itu memang tidak mudah. Tapi harus kita ingat pelajaran sebelumnya bahwa sabar itu termasuk salah satu perintah Allah kepada kita di dalam kita meminta pertolongan kepadanya. Melalui apa? Melalui sabar dan melalui sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jadi tidak cukup hanya dengan sholat saja, tidak cukup hanya dengan sabar saja, tetapi dua-duanya harus kita lakukan. Sholat itu ada sholat fardu, sholat wajib, dan ada sholat sunnah atau tatawwu. Nah, dua ini harus kita perhatikan. Ya memang yang lebih pokok lebih dahulu itu fardunya, tetapi ada sholat tatawwu atau sholat sunnah yang lain itu jangan kita sepelekan. Siapapun orangnya termasuk kita tentu ingin mendapatkan satu kesempurnaan dalam hal apa saja. Padahal tidak mudah untuk mendapatkan kesempurnaan itu. Termasuk dalam sholat itu, meskipun kita ini sudah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bisa jadi sholat kita ini gak sempurna. Maka untuk menuju kesempurnaan, Allah itu memerintahkan kepada malaikat untuk melihat, lihatlah hambaku ini bagaimana sholat-sholat sunnahnya itu. Maka ketika seorang hamba ini rajin, ketika seorang hamba ini memperhatikan sholat-sholat sunnahnya itu, misalnya sholat rawatib, maka Nabi pernah menyampaikan kepada kita, orang yang menjaga waktu sholat-sholat rawatib itu, maka baginya itu akan dibangunkan rumah di surga. Kalau dia bisa menjaga 12 rakaat. Ada juga hadis lain itu 10 rakaat. 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi 4 tambah 2 6. Maghrib itu sesudahnya 8. Isya itu sesudahnya 10. Subuh itu sebelumnya. Qobliyah subuh 2, jadi 12. Atau 10. 10 itu adalah zuhur itu bisa 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat sesudahnya. Monggo, itu. Dan itu belum berbicara tentang fadilah keutamaan sholat-sholat sunnah tadi. Itu baru rawatibnya ya. Belum sholat-sholat sunnah yang lain. Maka sering saya sampaikan, kalau kamu menjaga sholat-sholat sunnah itu terutama sekali adalah
qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu fadilahnya luar biasa. Ya, terutama ini, ya. Terutama ini. Fadilah keutamanya kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairul minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam isi dunia itu. Itu kalau dibandingkan ditimbang dengan qobliyah subuh dalam timbangan yang lain, maka beratnya adalah berat qobliyah subuh. Apalagi itu wajibnya subuhnya itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dijaga itu. Memang paling berat dua waktu sholat itu adalah subuh dan isya untuk berjamaah. Dan Nabi spesifik memberikan kepada kita bahwa orang-orang munafik itu akan sangat berat untuk mendatangi sholat jamaah isya dan subuh. Itu orang-orang munafik paling berat. Maka insya Allah kalau kita ini bisa menjaga dua waktu itu untuk diupayakan semaksimal mungkin berjamaah, insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kalau berbicaranya sudah berdusta. Insya Allah Allah menjaga kita supaya kalau kita ngomong betul apa yang kita sampaikan itu. Tidak hadasa kadzaba, itu sifat-sifat munafik. Dan kalau kita berjanji, kita berusaha betul untuk memenuhi janji kita. Tapi orang-orang munafik itu sebaliknya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkari janjinya itu. Dan kalau kita diberikan amanah, kita berusaha untuk memikul amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau orang munafik sebaliknya, wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan satu amanah, dia mengingkarinya. Nah ini kalau kita jaga dua waktu isya sama subuh tadi, insya Allah jaga. Maka Nabi itu sudah menyampaikan jauh-jauh kepada kita. Sebenarnya kalau melihat kualitas seseorang, termasuk pemimpin itu ya siapa saja lah. Itu dilihat dari dua waktu itu saja, Pak. Kalau sregep nang masjid nang mushola, insyaallah ya itu akan terjaga dari sifat-sifat kemunafikan. Nah tadi itu, jadi kalau di dalam hadis ini yang kita bicarakan itu, Nabi merintahkan untuk juga bersabar pada putrinya dan mencari ridha Allah. Sabar. Dan sabar itu perintahnya wajib. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Juga kadang kalau kita menjenguk orang sakit, ya kadang juga ucapan ini sering keluar, tetapi kebanyakan itu benar, tidak salah, tetapi mengucapkannya itu tidak dari hati yang dalam. Nah, kelemahannya di situ biasanya. Jadi bahasa Jawa ini ngelamis, sabar ya yuk, Kang. Cuma gitu aja. Ya artinya dia nerimanya ya juga begitu juga. Tapi nek betul disampaikan ya sabar ya yuk. Memang dia akut. Sabar ya kamu akut. Ya nanti insya Allah itu menyentuh hati. Maka di rumah sakit itu kalau orang sakit bilang sabarnya itu kalau nggak tulus malah gantung kali.
Paribasa Jawa itu gedang apa? Ya nggak mungkin masuk gedang apa? Ini ngomong gampang melakoni. Dan ada juga yang menyampaikan ucapan, tapi memang Nabi itu menyampaikan begitu, sabar. Sebab jika engkau bersabar, engkau akan keluar dari dosa-dosamu. Jadi sabar itu menjadikan seseorang keluar dari dosa-dosanya. Maknanya apa? Kharaja min dzunubi, dia akan keluar dari dosa-dosanya. Kayauma waladahu ummuhu, dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau dilahirkan ibunya itu menjadi anak yang baru saja lahir. Dan kalau lahir, anak lahir itu tidak punya dosa. Nah seperti itu, maka sabar itu fadilah utamanya besar sekali. Dan kalau Allah sudah mentakdirkan itu, ya nggak bisa kemudian minta dimundurkan, nggak bisa. Kamu mau seperti apa? Nanti ada materi berikutnya nanti ya ke depannya nanti insya Allah itu nggak boleh itu niyakah itu merata, nggak boleh. Larangan. Jadi sampai kalau dalam jahiliyah itu sampai meraung-raung. Jadi soalnya kayak meraung-raung kayak motor. Apa ya? Artinya dia itu teriak-teriak gitu. Sampai ibaratnya rambut itu diabul-abul, bulunya dirapikan diabul-abul, mukul-mukul dirinya. Jadi gak terima dia kehilangan itu. Nah itu yang di zaman Rasul itu dirubah, gak boleh, itu larangan ya kan, merata. Dan kalau sudah datang itu ya tadi tidak bisa ditangguhkan. Meskipun kita itu minta pada Allah seperti apa, ya tidak bisa. Ya, sudah memang jadi begitu. Maka ucapan yang keluar itu ya qadarullah wa masya fa'ala. Ini adalah keputusan Allah, ketentuan Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Jangan sekali-kali kamu itu mengatakan apa, lau anni fa'altu kadal-kana kadal-wakad. Jangan kamu sekali-kali mengatakan seandainya aku berbuat begini, seandainya aku berbuat begitu, maka tidak akan terjadi seperti ini, tidak akan jadi seperti itu. Itu enggak boleh. Padahal sudah terjadi. Itu melemahkan iman. Terus katanya apa yang diucapkan? Ya qadarullah wa masya fa'ala. Karena kata-kata lau tadi, kata Rasulullah, taftahu amal syaitan, itu akan membuka pintu amalan syaitan yang menjadikan kita ini tidak percaya dengan takdirnya Allah. Padahal tidak terjadi. Padahal salah satu rukun iman itu adalah iman kepada takdir Allah, baik atau buruk yang kita terima. Nah ini dalam konteks akidah ini memang penting sekali dalam kehidupan kita supaya kita memiliki kekuatan itu. Dan suatu ketika pasti itu akan menimpa pada kita. Kapan waktunya wawalan tidak tahu. Maka harus disiapkan, ya, harus disiapkan. Ya kalau kita mohon pada Allah, ya jangan sampai kita ini mohon, jangan sampai kita itu diberikan sesuatu oleh Allah yang berat sekali, yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Maka jangan sampai kita dihukum oleh Allah kalau kita ini lupa, kalau kita ini bersalah. Maka berdoalah di dalam surah Al-Baqarah terakhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu bagus sekali, Tuhan. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu coba dibaca di Quran itu. Nanti Al-Baqarah akhir dengan baca artinya, coba renungkan gitu ya, renungkan dengan dalam. Pasti ketika panjenengan memahami bacaan itu akan sangat rumus sekali ya. Nah maka itu silakan nanti dibaca. Jangan sampai kita dihukum oleh Allah kalau kita itu lupa, Allah akan salah. Jangan ya Allah, Kau berikan beban yang berat
beban yang berat itu sebagaimana engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, dari sini kemudian hadis ini kita bisa memahami bahwa mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh utusan putrinya itu untuk segera pulang dan menyuruh supaya dia bisa menahan diri, sabar terhadap yang menimpanya dan berusaha untuk mencari ridha Allah, dan sementara itu Rasulullah akan segera menyusul untuk datang ke tempat putrinya. Jadi inilah yang bisa kita peroleh, kita dapatkan dari hadis ini. Dan dari hadis ini kita bisa belajar bahwa ya, menyesali kejadian yang telah berlalu artinya ya kita tidaklah berguna, artinya bahasa Jawa niki yo sing wis yo sudah gitu saja ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada. Nah, jadi maka sekarang dipersiapkan dulu. Dan kemudian yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini pelajarannya adalah dunia ini tidak ada sesuatu yang bersia-sia ya, yang tidak bermakna. Semuanya insya Allah ada maknanya, asalkan kita pandai-pandai mengambil pelajaran. Nah, ini yang penting. Semua itu pasti ada. Apa saja. Mungkin bagi kita buruk, belum tentu itu buruk menurut Allah, intinya begitu. Baik aja belum tentu baik menurut Gusti Allah. Jadi semua harus kita kembalikan pada Allah. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini semoga manfaat, dan insya Allah nanti kita teruskan terkait dengan boleh tidak kita ini menangisi jenazah atau mayit, dan kemudian menyebut-nyebut kebaikannya dan tidak meratapi atas kepergiannya. Mudah-mudahan hari Ahad yang akan datang Allah masih mempertemukan kita semuanya dalam kondisi keadaan sehat. Amin. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Pada yang telah memberikan minuman dan snacknya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat. Wabillahi taufiq nasrun minallah wa fadlun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.